Kabag Ops Polres Solo Selatan AKP Dadang Iskandar resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penembakan yang menewaskan Kasat Reskrim Polres Solo Selatan Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar. Dadang dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan berencana. Kabag Operasional Polres Solo Selatan AKP Dadang Iskandar resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penembakan terhadap Kasat Reskrim Polres Solo Selatan Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku dijerat dengan pasal berlapis termasuk pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang ancamannya adalah hukuman mati. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar Kombes Pol Andri Kurniawan mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan awal menunjukkan bahwa tindakan pelaku didorong oleh ketidaksenangan terhadap korban yang sebelumnya menegakkan hukum terhadap rekan pelaku di Polres Solo Selatan. Meski demikian, Andri memastikan bahwa penyelidikan kasus polisi tembak polisi ini masih terus dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan menggali motif lebih mendalam. Kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, kemudian hasil visum juga sudah kita dapatkan, sehingga kita tetapkan pelaku yang saat ini menjabat sebagai Kabag Polres Solo Selatan sebagai tersangka dalam tindak pidana ini. Dan selanjutnya berdasarkan bukti yang cukup, kita lakukan penahanan terhadap yang bersangkutan, dan penyidik telah menjerat dengan pasal berlapis mulai dari pembunuhan berencana pasal 340 KUHP, kemudian subsidiar 338 dan lebih subsidiar lagi ke 351. Selain proses pidana, AKP Dadang Iskandar juga menghadapi pemeriksaan kode etik. Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistiawan menyatakan, pelaku dapat diberhentikan tidak dengan hormat jika terbukti melanggar kode etik. Sementara menanggapi isu bahwa pelaku memiliki gangguan mental, Kombes Dwi menegaskan bahwa hingga saat ini pelaku dalam kondisi sehat. Kejahatan atau pelaku tindak pidana itu disebutnya dengan terduga pelanggar. Jadi terkait dengan kejadian ini, terduga pelanggar yaitu Kabag Ops Polres Solo Selatan, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam hingga akhir ini, pasal yang disangkakan pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri. Kemudian junto pasal 5 ayat 1 huruf B, junto pasal 8 huruf C, angka 1 junto pasal 13 huruf M, Perpol 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri. Tentunya kegiatan pemeriksaan ini masih terus bergulir sesuai dengan janji Bapak Kapolda, maksimal 7 hari. Apabila pemeriksaan selesai, langsung dilakukan sidang kode etik, langsung dilakukan sidang kode etik. Dan untuk penanganan kasus ini bisa secara bersamaan dari Krimpum maupun dari Propam. Jadi masih terus bergulir.